Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-22 sesudah Pentakosta. Pemberita firman pada ibadah hari ini disampaikan oleh Penatua Nanda Arizona Ginting. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan menguatkan iman kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kita dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing pada ibadah kita saat ini terambil dari Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nama Yesus, nama yang indah didengar. Nama Yesus membuat hati tenteram. Nama Yesus menjadi dasar pengharapan bagi orang yang putus asa. Mendengar namanya, patutlah kita menyembahnya, bersyukur, memuji dan meninggikan Dia. Di dalam namanya setiap lutut kan bersujud, dan semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun tersembunyi di pikiran dan hati kami.
Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Oleh kasih-Mu itu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, maka ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa untuk mohon pimpinan dan Roh Kudus, mohon dipersiapkan bacaan kita untuk saat ini yang terambil dari Kitab Keluaran, pasal 15 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Jika sudah menemukannya, biarkanlah Alkitab tetap terbuka. Mari kita tunduk kepala, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Oleh karenanya, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk kami boleh membaca, merenungkannya, terlebih kami boleh melaksanakannya di dalam kehidupan beriman. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Keluaran 15 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27. Keluaran 15 ayat 22 sampai ayat yang 27 yang menyatakan, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara.
Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat dan penuh sukacita, di mana pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang sangat menarik yang terdapat dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Tema renungan kita pada saat ini adalah solusi atas sungut-sungut. Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin dan percaya di setiap kita semua pernah yang namanya bersungut-sungut. Dari kita waktu masih kecil, remaja, kemudian kita tumbuh jadi anak muda, orang dewasa, bahkan sampai dengan opa oma. Saya yakin dan percaya kita semua pernah yang namanya bersungut-sungut. Bersungut-sungut atas beban hidup kita masing-masing. Entah itu masalah keluarga, masalah perekonomian, masalah pekerjaan, masalah pendidikan, ataupun terkadang masalah percintaan pernah membuat kita merasa bersungut-sungut. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang pasti memiliki beban hidupnya masing-masing. Di tengah beban hidup itu seringkali keluar keluhan dari dalam diri kita. Keluhan itu muncul ketika kita sudah merasa tidak mampu untuk menanggung beban hidup yang semakin terasa berat, dan kita merasa sudah tidak ada solusi lagi atas beban hidup tersebut. Perlu kita sadari bahwa keluhan tidak akan menyelesaikan atau meringankan beban hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mengeluh akan membuat badan kita atau psikologi kita semakin lemah. Ketika kita mengeluh, saya yakin dan percaya apa yang ada di memori otak kita akan mempengaruhi kesehatan dan juga mempengaruhi psikologi kita, dan itu tentunya sangat berbahaya bagi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita perhatikan bacaan kita pada saat ini. Bangsa Israel dalam teks bacaan kita saat ini, mereka sedang melakukan perjalanan ke tanah perjanjian.
Di sepanjang perjalanan, mereka menghadapi banyak tantangan, seperti dikejar oleh pasukan Mesir. Di tengah kesulitan ini, Tuhan Yesus menolong mereka dengan membelah Laut Tiberau, sehingga bangsa Israel mampu atau dapat lari menghindar dari kejaran tentara Mesir. Setelah mereka diselamatkan oleh Tuhan Yesus, mereka melanjutkan perjalanan melalui padang gurun Syur. Di padang gurun itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka kesulitan mencari air. Ketika mereka sampai di Mara, mereka menemukan air. Tetapi air itu tidak dapat diminum karena pahit rasanya. Hal ini membuat bangsa Israel menjadi marah karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Mereka pun mengeluh kepada Musa, sang pemimpin kelompok atau pemimpin bangsa Israel saat itu. Di ayatnya yang ke-24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, coba kita perhatikan ketika bangsa Israel mengeluh. Adakah suatu usaha yang dilakukan mereka untuk keluar dari permasalahan tersebut? Tentu tidak ada. Apabila mereka terus mengeluh dan mengeluh, maka mereka akan mati kehausan. Inilah realita bahwa mengeluh tidak ada gunanya, Bapak Ibu. Mengeluh tidak akan mendapatkan masalah. Mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah. Mengeluh hanya membuat kita menjadi lelah dan malas untuk berbuat sesuatu demi menyelesaikan masalah tersebut. Dengan demikian, mengeluh atau bersungut-sungut hanya membuat hidup kita semakin hancur dan membuat kita menjadi stres ataupun depresi. Kita lihat di ayat yang ke-25, Bapak Ibu, bagaimana Musa mendengar keluhan dari bangsa Israel tersebut. Apa yang dilakukan Musa terhadap bangsa Israel? Apakah Musa ikut mengeluh atau Musa terpengaruhi oleh bangsa Israel yang mengeluh tidak mendapatkan air? Tentu tidak, Bapak Ibu. Musa tidak mengeluh karena ia memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Musa yakin bahwa Tuhan pasti menolongnya ketika menghadapi suatu masalah. Keyakinan ini muncul karena Musa selalu merenungkan karya keselamatan Allah yang telah ditunjukkan dalam hidupnya, sehingga ia menyerahkan seluruh beban hidupnya kepada Tuhan melalui doa-doa. Dan keyakinan Musa itu nyata, Bapak Ibu. Tuhan mendengar doa Musa sehingga permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan. Itu terbukti pada ayat yang ke-25. Bagaimana Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Bu Bapak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dapat dibayangkan sepotong kayu mampu merubah keadaan atau situasi. Bangsa Israel yang bersungut-sungut tidak mendapatkan air, akhirnya mendapatkan jawaban melalui Musa. Musa melemparkan sebatang kayu ke dalam air, dan air itu pun yang sebelumnya pahit, tidak dapat dikonsumsi, akhirnya berubah menjadi manis dan dapat dikonsumsi atau diminum oleh bangsa Israel. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat renungan ini kita mau belajar bahwa mengeluh atau bersungut-sungut tidak akan menyelesaikan masalah. Kita harus datang kepada Tuhan, Sang Empunya hidup ini, Bapak Ibu, agar setiap persoalan, pergumulan hidup yang membuat kita bersungut-sungut, membuat kita mengeluh, agar dapat
jalan keluarnya. Dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 jelas mengatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian daripada kita bercapek-capek atau berlelah-lelah mengeluh atau bersungut-sungut, mari kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita menyampaikan semua beban hidup kita kepada Tuhan. Inilah solusi akan sungut-sungut yang adalah judul perikop kita, yaitu datang kepada Tuhan Yesus dan kita menyerahkan segala beban hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh jalan keluar atas apa yang kita alami. Menyerahkan beban hidup kepada Tuhan terkadang juga diiringi rasa ragu, karena ada perasaan bahwa apakah Tuhan akan memberikan jalan keluar atau tidak terhadap pergumulan atau persoalan yang kita alami. Perasaan ini muncul ketika kita sudah hidup di zaman yang instan. Sedangkan untuk mengalami pertolongan Tuhan butuh proses, Bapak Ibu. Butuh waktu. Terkadang kita meminta segala sesuatunya dapat berjalan dengan cepat, agar beban hidup yang kita alami atau keluhan atau sungut-sungut kita cepat hilang dari kehidupan kita. Kita harus datang kepada Tuhan Yesus dengan satu keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar atas segala persoalan hidup yang Bapak Ibu dan Saudara alami. Tentunya kita harus tahu bahwa segala sesuatu perlu ada waktu, dan tentunya waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, dan nantinya pasti akan diberikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya pada saat yang tepat. Maka dari itu, lewat renungan kita pada saat ini Bapak Ibu, berhentilah kita bersungut-sungut atau mengeluh, karena kita mempunyai Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, yang tentunya mampu mencari jalan keluar untuk setiap persoalan yang Bapak Ibu dan Saudara sekalian hadapi di dalam kehidupan kita saat ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, bersama sekalian orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman yang sudah boleh kami renungkan bersama-sama pada saat ini. Mampukan kami ya Bapa, untuk kami boleh tetap setia. Kami boleh tetap mengandalkan Engkau di dalam kami menghadapi pergumulan kehidupan ini, sehingga kami tidak lagi bersungut-sungut, kami tidak lagi berkeluh kesah. Kami boleh memperoleh jalan keluar, karena kami tetap mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada kesempatan saat ini kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Para pemimpin tertinggi kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bersama dengan seluruh jajaran Menteri Kabinet Kerja. Tuhan mampukan mereka untuk mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik dan benar. Secara khusus untuk pemerintahan Nusa Tenggara Barat, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, sampai dengan pemimpin kami di tingkat RT dan RW, Tuhan memberikan roh hikmat kepada mereka, untuk mereka juga boleh mengayomi kami semua. Kami boleh hidup berdampingan satu dengan yang lain dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk gerejamu, GPIB, secara khusus Jemaat WR Supratman di tempat ini. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Yance Tonapa, selaku Ketua Majelis Jemaat. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan sukacita. Tuhan mampukan Bapak Pendeta Yance Tonapa untuk boleh menjadi gembala yang baik di tengah-tengah pelayanan di Jemaat GPIB Immanuel WR Supratman di tempat ini. Bersama dengan keluarga, Tuhan sukacitakan sehingga pelayanan di tempat ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta Sony dan Bapak Pendeta David, bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan juga sukacitakan mereka, di dalam mereka membantu terlaksananya penata layanan di jemaat ini. Tuhan memberikan roh hikmat kepada Bapak Pendeta Sony dan Bapak Pendeta David, untuk mereka boleh membantu terlaksananya pelayanan ini dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga berdoa pada kesempatan saat ini untuk kami para presbiter, kami para pengurus Kenampelkat, kami para komisi panitia-panitia, tim kerja, pegawai gereja, pemandu lagu, pemain organ, multimedia, koster, dan semua yang terlibat di dalam penata layanan. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kami semua. Tuhan sukacitakan kami ya Tuhan, di dalam kami melayani Engkau dan juga melayani jemaat di tempat ini. Bapa dalam surga, kami berdoa pada kesempatan saat ini untuk kami yang berulang tahun dalam seminggu sepekan ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Di tengah-tengah sukacita yang kami peroleh, biarlah kami boleh tetap mengandalkan Engkau ya Tuhan. Dan biarkanlah sukacita ini boleh memperlengkapi sukacita kami semua, dengan kami hidup benar-benar takut akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, baik yang di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kami yang tidak dapat menyebutkannya satu persatu, kiranya Tuhan melawat, Tuhan menjamah. Biarkanlah bilur-bilur kesembuhan boleh mengalir dalam darah mereka, dan mereka boleh menjadi sembuh dan boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Allah Bapa dalam surga, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela. Ingatlah pesan Alkitab dalam Mazmur pasal 145 ayat 16 dan 17. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Ingatlah pengorbanan Tuhanmu. Hidupmu diselamatkan olehnya kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Beri kepadanya persembahan. Ucaplah syukur pada Tuhanmu. Tuhanmu selalu menyertaimu kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Beri kepadanya persembahanmu. Jemaat, mari bangkit berdiri untuk membawa persembahan kita di dalam doa secara berbalasan. Ya Tuhan Yesus, Engkau segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan dengarkanlah amanat pengutusan seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur 37 ayat 4 dan 5 yang menyatakan, "Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak." Tuntun aku Tuhan Allah lewat
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.